the hosts of the FIFA World Cup 2030 will be Satu, terima kasih untuk support. Secondly, a couple months ago I also gave a speech on the other side. I said we play for you. And also, we make history right now with the first win in the third round. But believe me, this is not easy. Di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Hari Rakyat Indonesia menyambut, mensyukuri dan juga merayakan bagaimana tim nasional Indonesia kemudian memastikan satu tempat menuju Piala Dunia 2026. Sebuah hasil yang didapat tidak mudah. Oke, enjoy the moment. Timnas Indonesia akan bertandang ke Australia setelah beberapa venue dari pertandingan dari Timnas Australia yang memamerkan sebuah stadion untuk menjamu Timnas Indonesia saat itu. Kala itu di Instagram ya sedang ramai dan juga viral. Bagaimana kekuatan Timnas Indonesia saat ini tentunya akan terus dibangun dan diperkuat oleh beberapa pemain. Siapa lagi sih pemain keturunan yang akan bergabung mungkin untuk posisi penyerang, Pak? Ini banyak dipertanyakan soalnya kita udah dapat di mana-mana, belakang udah dapat penyerang nih, gimana ya kan? Mungkin oleh Romeni dan Mauro Zelstra gimana nih, Pak? Kalau yang pertama Mauro itu sebenarnya sudah lama ya, lama berkomunikasi, juga minta bantu ke saya juga nyampe untuk supaya ada segera proses. Tapi kan yang harus kita tahu bahwa semua permintaan pemain itu datangnya kan dari Coach Sintayong. Sehingga kalau kita mendatangkan pemain, tentu pemain-pemain yang saat sekarang ini berada di luar dan di statusnya diaspora dan ditarik ke sini, tentu itu kan harus ada rekomendasi dari Coach Shin sendiri. Sementara ini proses itu semuanya tergantung daripada rekomendasi Coach Sintayong, siapa yang mau didatangkan. Seperti itu. Inilah line-up mengerikan Timnas Indonesia. Goalkeeper Martin Paes, center back Jay Itzes, right center back Mace Hilgers, left center back Pascal Struijk, right midfielder Kevin Diggs, left midfielder Calvin Verdonk, center midfielder 1 Tom Haye, center midfielder 2 Jairo Riedewald, left wings Ragnar Oratmangun, right wings Miliano Jonathans, center forward Ole Romeni. Dan inilah pelapisnya. Setelah ada yang namanya kekuatan baru, baik itu oleh Romeni dan juga beberapa nama yang sedang sedang berseliweran di media sosial. Namun sahabat-sahabat Garuda, yang terpenting kita adalah bagaimana membacking dan juga mendoakan Timnas Indonesia agar bisa lolos ke Piala Dunia. Jadi sahabat-sahabat Garuda, doa kita sangat dibutuhkan oleh Timnas kita. Jadi apapun yang terjadi saat ini, mari kita satu komando terlebih dahulu. Satu komando bersama Bapak Erick Thohir, satu komando dengan program-program yang baik dari PSSI saat ini. Meskipun ada beberapa oknum yang ingin menghantam kanan, kiri, belakang, atas, bawah saat ini, tentunya Timnas Indonesia menjadi kekuatan yang memang betul-betul tangguh di Asia ini. Tentunya di grup ini, seperti yang dikatakan oleh beberapa pengamat luar negeri bahwa Timnas Indonesia saat ini menjadikan momok perhatian. Tentunya di grup C ini menjadi sebuah interpretasi dari berbagai negara. Tentunya membuat negara lain di grup C ini menjadi kocar-kacir gitu kan. Jadi biar gak salah paham, mari kita simak bersama video yang berikut ini. If you look at where Indonesia were 4 years ago and where they are now, probably the most improved team across the entire planet. It's crazy how good Indonesia have gotten considering how low
in the rankings that they were. Pengamat bola Amerika Serikat prediksi timnas Indonesia akan buat onar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut Reynoso, timnas Indonesia dan Bahrain akan membuat persaingan grup C semakin menarik. Karena bisa saja memberikan kejutan, Bahrain dan Indonesia bisa menimbulkan masalah pembuat onar, ujar Reynoso. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, jadi apa yang dikatakan barusan oleh salah satu pengamat yang memang membahas bagaimana soal perkembangan di sepak bola Eropa dan juga di sepak bola Asia, lebih tepatnya ini adalah pengamat dari luar ya. Jadi sahabat-sahabat Garuda, dengan kekuatan ini tentunya kita bisa melihatlah, bisa berpikirlah, mana pengamat yang memang betul-betul mendukung sepenuhnya, mana pengamat yang hanya omon-omon atau cawe-cawe. Entahlah dari gerombolan-gerombolan dari para elit kritikus dan juga pembenci dari Sintayong dan juga Erick Thohir saat ini sedang memikirkan bagaimana kepemimpinan saat ini benar-benar dihantam betul-betul baik dari dunia maya dan juga di dunia nyata melalui buzzernya, dan tentunya hater-hater itu akan menjadi kalang kabut seperti itu. Ada bahkan ada sebuah kalimat, maling teriak rampok. Jadi kalau maling teriak maling itu sudah biasa, tetapi kalau maling teriak rampok ini tentunya sangat berbahaya. Jadi kalian sudah tahu kan, tanpa disebutkan namanya, silakan menurut kalian ya ditulis di kolom komentar. Namun sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama video yang berikut ini, dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Berarti nasib STY tidak perlu dikatakan di ujung tanduk dong Pak Sumarji? Oh gini ya, kita juga harus bisa memahami ini semua. Pertama, kaitannya dengan kalau kita mau menyalahkan STY ya, meminta pertanggungjawaban STY berkaitan dengan dikatakan banyak yang pro kontra STY out dan lain sebagainya. Saya yang ada di tim jujur mengatakan tidak tepat, salah sasaran. Kenapa? Karena kita harus tahu dari awal kan memang tidak ada target. Sekali lagi tidak ada target. Targetnya kita adalah kaderisasi untuk program jangka menengah dan jangka panjang. Kita terbelah menghendaki STY out dan sebagainya. Saya jujur saya mengatakan itu salah alamat. Bukan begitu gitu. Jadi yang benar, evaluasi itu kan evaluasi permainan, evaluasi taktik, evaluasi pemanggilan pemain, dan lain-lain. Itu ya betul, itu yang kita lakukan. Dan Pak Ketua Umum sudah menyampaikan itu kepada saya, dan kita akan lakukan evaluasi itu. Tetapi bukan evaluasi dalam rangka, oh ya STY out atau tidak. Iya. Salah. Timnas senior Indonesia akan menghadapi The Sockers dalam match ke-7 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel timnas Indonesia versus Australia ini dijadwalkan akan berlangsung di Sydney Football Stadium pada tanggal 20 Maret 2025 mendatang. Dalam pertemuan di leg pertama yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada September 2024 lalu, kedua tim bermain imbang 0-0. Karena itu, baik timnas Indonesia maupun Australia diprediksi akan bersaing ketat demi memenangkan laga nanti sekaligus mengamankan posisi mereka di klasmen. Saat ini, skuad Garuda masih menempati posisi ketiga di klasmen sementara grup C dengan koleksi 6 poin dari 6 laga, sementara timnas Australia di posisi kedua dengan koleksi 7 poin. Hanya dua tim teratas yang lolos optimis ke Piala Dunia 2026, sedangkan tim yang finish di posisi ketiga dan keempat akan lanjut melakoni kualifikasi putaran keempat. Kabar buruknya, timnas Indonesia dipastikan tak bisa diperkuat dua pemain naturalisasi yakni Justin Hubner dan Ragnar Oratmangun saat melawan Australia nanti. Keduanya dipastikan absen karena aturan FIFA di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, di mana Ragnar terkena akumulasi kartu kuning, dan Justin Hubner disanksi karena kartu merah di laga sebelumnya. Namun pelatih timnas Indonesia Sintayong tak perlu khawatir karena masih memiliki beberapa pemain berkualitas lainnya seperti Mads Hilgers dan Kevin Dex. Terlebih skuad Garuda berpotensi ketambahan Oli Romeni yang mana proses naturalisasinya ditargetkan akan rampung sebelum Maret 2025 mendatang. Saat ini, proses naturalisasi striker FC Utrecht itu sedikit tertunda karena DPR RI tengah menjalani masa reses yang tak bisa diganggu. Lantas seperti apa prediksi line up timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 di match ke-7 ini? Dan berikut prediksi line up selengkapnya.
Dalam pertandingan kali ini, Sintayong diprediksi masih akan menggunakan formasi andalannya, yakni 3-4-3, dengan posisi penjaga gawang masih akan dipercayakan kepada Martin Paes. Martin Paes masih akan menjadi salah satu momok bagi para pemain Australia. Pada pertandingan sebelumnya saat melawan Australia, Martin Paes mampu tampil cemerlang sehingga mampu menghalau berbagai serangan demi serangan yang dilancarkan oleh para pemain Australia. Bahkan mantan pelatih Australia yakni Graham Arnold mengakui kehebatan dari Martin Paes sehingga para pemain Australia sulit menembus gawang timnas Indonesia yang dijaga oleh Martin Paes. Selanjutnya di sektor 3 pemain depan, Martin Paes diprediksi akan dikawal oleh 3 bek sejajar, yakni Rizky Ridho, Max Hilgers, dan Jai Isis. Lini belakang timnas Indonesia tampil solid di bawah komando Rizky Ridho. Pemain jebolan lapangan Karanggayam ini tak hanya memenangi duel-duel krusial, tetapi juga menunjukkan kedewasaannya dalam membaca situasi. Sementara Jai Isis yang merupakan salah satu bek tengah andalan juga tampil sangat baik. Sebagai seorang kapten, Jai mampu mengatur tim sesuai strategi permainan yang telah direncanakan. Ia juga menjadi tembok yang kokoh di lini pertahanan timnas Indonesia dengan menghalau serangan dari para pemain lawan. Sementara Max Hilgers akan kembali menjadi andalan di lini pertahanan timnas Indonesia. Max tentunya akan memberikan penampilan terbaiknya setelah sebelumnya absen karena cedera yang dialaminya. Kemudian di pos wingback kanan diprediksi akan diisi oleh Kevin Dex, sementara Kelvin Verdong masih akan menjadi andalannya di pos wing kiri. Kevin Dex yang resmi menjadi warga negara Indonesia pada 8 November yang lalu, langsung mendapatkan kesempatan tampil bersama timnas Indonesia untuk kali pertama sepekan setelahnya. Dia dipercaya oleh pelatih Sintayong untuk turun sebagai starter melawan timnas Jepang. Tampilannya pun cukup ciamik dengan beberapa kali memotong serangan dari lawan dan juga membantu lini serang timnas Indonesia. Sayangnya ia mengalami cedera sehingga harus ditarik keluar lapangan. Sementara Kelvin Verdong juga menjadi sorotan dengan kontribusinya sebagai bek kiri yang rajin membantu serangan. Asisnya pada gol kedua Marcelino Ferdinand menunjukkan kemampuannya membaca ruang dan memberikan peluang emas. Upaya pertahanan solid yang dilakukan oleh Kelvin Verdong memaksa lawan lebih banyak melakukan tembakan dari luar kotak penalti, sebuah indikasi frustasi dari lini serangan mereka. Selanjutnya bergeser ke lini tengah, Sintayong berkemungkinan besar akan kembali memplot duet Tom Haye dan Ivar Jenner yang dinilai memiliki chemistry kuat saat satu lapangan. Kembalinya Ivar Jenner setelah absen karena akumulasi kartu kuning membawa angin segar di lini tengah timnas Indonesia. Kolaborasinya dengan Tom Haye menciptakan ritme permainan yang sulit ditembus oleh para pemain lawan. Jenner kerap kali melakukan intercept dan tackle yang menghentikan serangan balik dari para pemain lawan. Sementara Tom Haye kembali memperlihatkan umpan-umpan akuratnya menciptakan peluang berbahaya untuk lini depan timnas Indonesia. Kehadiran kedua pemain ini membuat lini tengah timnas Indonesia akan lebih dinamis untuk mengontrol alur permainan dari awal hingga akhir. Selanjutnya, di 3 pemain terdepan berpotensi akan diisi oleh Marcelino Ferdinand di sisi sayap sebelah kanan, Rafael Struijk di sisi sayap sebelah kiri, dan Oli Romeni akan menjadi ujung tombak timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand telah mencetak 2 gol yang menjadi penentu kemenangan timnas Indonesia kemarin. Gol pertama datang dari permainan cerdasnya saat memanfaatkan ruang, sementara gol kedua tercipta berkat kerjasama apiknya dengan Kelvin Verdong. Performa Marcelino juga didukung oleh kontribusi Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk, meski keduanya belum mencatatkan nama di papan skor. Rafael Struijk masih akan menjadi pemain andalan di lini depan. Pemain yang memiliki skill dribble yang mumpuni ini dikenal sebagai pemain yang penuh energi dan agresif, yang tentunya akan mampu mengimbangi para pemain dari timnas Australia. Sementara Oli Romeni diprediksi akan menjalani debut perdananya pada pertandingan kali ini. Dengan tinggi badan mencapai 1,85 meter,
Oli Romeni bisa diandalkan dalam duel-duel udara. Oli Romeni juga bisa bermain di berbagai posisi, seperti penyerang tengah, winger kanan, sayap kiri, dan juga gelandang serang. Kemampuan ini membuatnya bisa beradaptasi dengan rekan-rekan di timnas Indonesia lainnya. Nah guys, demikianlah tadi prediksi line up timnas Indonesia versus timnas Australia di pertandingan mendatang. Oke, sobat-sobat Garuda Fan, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Bersama Bapak Erick Thohir, timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.